Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mubasyarah akan sedikit menerangkan tentang makalah ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani dan ajaran-ajaran Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Tentu kita bahas tentang ajaran-ajaran beliau, para waliullah itu tidak sedikit. Salah satunya yang diterangkan kemarin tentang ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir sendiri yakni tentang tasawuf. Tasawuf berorientasi pada perbaikan akhlak dalam mencari hakikat kebenaran agar manusia mencapai makom atau suatu kedudukan makrifat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tujuan perbaikan akhlak ini ialah salah satu misi penting. Suatu misi penting yang diemban ajaran Islam secara universal sebagai sabda Rasulullah, yakni sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, salah satu ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani ialah memandang Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dua-duanya harus seimbang dijalankan oleh seorang muslim. Misalnya konsep toharoh yang artinya bersuci. Berikut ini penjelasan sebagaimana yang dikutip oleh kitab Aqidah Akhlak yang ditulis oleh Syihabul Milahuddin. Yang pertama yakni penyucian diri secara lahiriah dilakukan dengan cara berwudu atau mandi. Yang kedua yakni penyucian diri secara batin dilakukan dengan menanam kesadaran bahwa ada kotoran dalam diri manusia. Dan kotoran itu ialah dosa yang harus dibersihkan dengan cara bertobat, berzikir, dan meminta ampun kepada Allah. Salah satunya yakni mengikuti manakib atau membaca manakib, bisa membaca Al-Quran, bisa itu salah satu kitab penyucian batin. Kalau kita menyucikan secara zahir bisa kita lakukan dengan cara mandi, berwudu, itu sudah suci. Nah, kalau yang batin itu berurusan dengan hati, berarti kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir, sholat tepat waktu, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya yakni ajaran Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Salah satunya yakni di kalangan masyarakat tersendiri, para kiai memperoleh posisi yang sangat amat istimewa. Karena dengan kemampuan dan pengetahuannya beliau menempatkan dirinya sebagai ulama, pewaris Nabi, atau menjadi penjaga ulama. Proses sosialisasi ajaran Islam. Sejarah pondok pesantren Al-Qadiri ini melukiskan betapa kuatnya pengaruh karisma kiai pada masa tertentu. Mereka tidak menjadi tempat berkiblat bagi santri dan pendukungnya. Segala kebijakan yang dituangkan dalam kata-kata dijadikan sebagai referensi atau panutan. Karisma dan pengaruh beliau menjadi lebih lengkap karena dengan kepemimpinannya yang torekot, di mana beliau sebagai imam besar dan jamaah zikir manakib, Syekh Abdul Qadir Jailani diyakini memiliki keistimewaan atau mukasyafah dan makrifat.
Nah, ini yang kemudian di kalangan masyarakat luas dikenal dengan sebagai bukti nyata ajaran Kiai Muzaki Syah kepada para santrinya dengan secara istiqomah mengimami sholat 5 kali sehari semalam, mengajarkan tafsir dan sebagainya. Beliau berprinsip pada santrinya dengan segala-galanya bagi beliau. Disinilah letak keunikan beliau yang mempertahankan eksistensi sebagai kiai pesantren. Nah, di antara doktrin spiritual yang khas adalah bahwa semua tamu yang datang ke Kiai Muzaki Syah harus diniati untuk beribadah dan takorup kepada Allah. Beliau menyebut dengan istilah lillah dan billah. Lillah yang artinya setiap yang akan datang ke Pondok Al-Qadiri harus ikhlas karena Allah. Karena ikhlas karena Allah maka akan billah. Semua gerak-geriknya akan bersama dengan Allah dan semua hajatnya bisa terkabulkan. Kemudian doktrin berikutnya adalah Rasul wabil Rasul, bahwa yang datang ke Pondok Al-Qadiri akan mencintai Rasul. Karena mencintai Rasul, maka segala tutur kata dan perilaku mencerminkan ajaran-ajaran Rasul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.